Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku mau menjelaskan tentang fungsi R. Fungsi adalah gambaran peran yang ideal sebagai patokan dalam mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi R-nya. Yang pertama aku bakal gunain fungsi max dan min. Fungsi max dan min itu untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dalam faktor. Di sini aku coba lagi untuk max dari data 2. Jadi sini udah jelas ya. Di data 2 nilai yang paling tinggi itu nilai yang paling banyak itu yaitu 70. Nah, sekarang aku mau cari min dari data, nilai paling minimum dari data. Oke, langsung keluar. Selanjutnya aku bakal kasih tahu fungsi dari SQRT. Fungsi SQRT dapat digunakan untuk menghitung akar pangkat 2 dari suatu bilangan dalam vektor. Nah, di sini juga aku nyari akar 2 dari data. Jadi dari semua data itu di akar 2 pakai fungsi dari SQRT. Selanjutnya fungsi dari sort. Fungsi sort dapat digunakan untuk mengurutkan elemen vektor, mengurutkan bilangan dari yang terkecil ke terbesar dan sebaliknya dari yang terbesar ke terkecil. Dalam membuat true atau false, kita harus menggunakan huruf besar semua, kalau enggak error. Nah, di sini aku bakal buat true, di mana data yang akan keluar dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, selanjutnya aku buat yang false, data yang akan keluar dari yang terkecil ke yang terbesar. Selanjutnya fungsi wrap atau replay dapat digunakan untuk menampilkan serangkaian bilangan. Misalkan ingin ditampilkan bilangan dari 0 ke 5. Nah, di sini aku bakal coba dari 0 ke 10. Selanjutnya aku bakal replay dari 3 ke 5 sebanyak 4 kali. Nah, caranya gitu ya, replay
di dalam kurung 3.25,4. Nah, 4 itu maksudnya 4 kali di replay atau 4 kali diulang. Di sini aku bakal nge-replay dari angka 3 ke 10 tapi dengan jarak 2. Misal 3 tambah 2 5, 5 6. 5 tambah 2 7, 7 8. 8 tambah 2 9, 9 10. 10 tambah 2 12. Selanjutnya kita menggunakan fungsi dari sek atau sequence atau serangkaian. Dapat digunakan untuk menampilkan serangkaian bilangan. Misal, ingin menampilkan bilangan dari 2 sampai 15 tetapi dengan jarak 2. Jadi buatnya sek dalam kurung from sama dengan 2, koma, to sama dengan 15, by sama dengan 2. Nah, jadi keluarnya itu 2 kan by 2, jadi 2 tambah 2 4, 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8 dan seterusnya. Selanjutnya kita menggunakan fungsi table atau tabel. Dapat digunakan untuk membuat suatu distribusi frekuensi. Misalkan suatu vektor bernama data menyimpan bilangan 5, 10, 15, 20, dan 25. Nah, jadi keluar datanya. Yang di bawah itu yang 5, 1, 10, 1 tuh jumlah data. Karena kebetulan di sini datanya jadi satu semua keluarnya. Oke, selanjutnya kita bakal nggunain vektor atau fungsi dari vektor. Fungsi vektor dan fungsi level itu untuk mengetahui keragaman data level pada data vektor. Misalkan diberikan data sebagai berikut. Selanjutnya aku mau input data lagi dari name. Data name sama dengan C. Di sini kalian terserah mau input apa. Nah, di sini aku mau keluarin vektor dari name. Di situ udah langsung keluar level-levelnya. Nah, bisa kalian lihat di layar. Selanjutnya aku bakal gunain fungsi daripada bar plot. Fungsi bar plot dalam R berfungsi untuk menyajikan data dalam bentuk grafik batang. Nah, di sini aku mau nampilin grafik daripada data. Nah, bisa kalian lihat di sebelah kanan udah keluar grafiknya.
Nah, di sini kalau kalian buatnya bar plot dalam kurung table, dalam kurung data, maka akan keluar jumlah data serta datanya sesuai dengan grafik. Bisa kalian lihat di sebelah kanan, itu sejajar semua karena semua jumlah data sama satu gitu. Nah, kalau kita cuma pakai fungsi plot, yang keluar itu berbentuk garis. Diagram yang keluar itu berbentuk baris. Nah, bisa kita lihat di sebelah kanan layar. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke operator logika. Di sini aku input dulu nilai I sama dengan 10. Nah, apakah I lebih kecil daripada 10? Nah, jawabannya false karena 10 tidak lebih kecil daripada 10, kecuali kalau pakai sama dengan. Kita pakai sama dengan ya, guys. I lebih kecil sama dengan 10, baru jawabannya true. Nah, di sini aku bakal pakai operator logika yang berbentuk dandan. Di sini bisa menggunakan dua buah kondisi. Oke, selanjutnya kita menggunakan fungsi matriks. Matriks merupakan suatu vektor dengan dua atribut tambahan, yakni jumlah baris dan jumlah kolom. Nah, di sini aku buat barisnya dulu dan kolomnya. Selanjutnya aku bakal masukin data, masukin nilai ke dalam matrik-matrik tersebut. Caranya seperti di layar.
daripada ini matriks mengeluarkan hasil dari apa yang udah kita input. Selanjutnya fungsi daripada row sums. Row sums itu untuk penjumlahan, misalnya kayak row sum ini matrik. Nah, setiap kolom itu dijumlahin gitu. Nah, kalau untuk fungsi daripada columns, misalnya kayak columns ini matrix, itu penjumlahannya tuh ke bawah gitu, per kolom. Kalau misalnya row sums itu ke samping, per baris gitu. Oke, mungkin cuma ini yang bisa aku sampaikan. Lebih dan kurang aku minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.